Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nada Salsabila dengan NIM C1C021200. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad ijarah. Yang pertama itu ada pengertian akad ijarah. Menurut Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah, al-jarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti atau kompensasi. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayarkan upah sewa atau ujrah tanpa diikuti manfaat atas suatu barang atau jasa, mempekerjakan seseorang dengan jalan penggantian atau membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. Jenis akad ijarah berdasarkan objek yang disewakan yaitu yang pertama ada manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset yang bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Berdasarkan PSAK 107, ijarah yang pertama itu ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa memindahkan tanpa perpindahan resiko dan manfaat yang terkait dengan atau wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik mujir kepada penyewa atau mustajir pada saat tertentu. Yang kedua itu ijarah muntahiyah bin tamlik adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu. Dan yang ketiga yaitu jual dan ijarah adalah transaksi menjual objek ijarah kepada pihak lain dan kemudian menyewa kembali objek ijarah tersebut yang telah dijual tersebut. Alasan dilakukannya transaksi tersebut bisa saja si pemilik aset membutuhkan uang sementara ia masih memerlukan manfaat dari aset tersebut. Lalu ada sumber hukum akad ijarah. Yang pertama itu Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surah 43 ayat 32. Lalu yang kedua ada as-sunnah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, berikan upah kerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Hadis riwayat Abu Ar-Razak dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Rukun akad ijarah ada tiga. Yang pertama itu pelaku yang terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa atau lesor atau mu'jir, dan penyewa pengguna les atau mustajir. Yang kedua objek akad ijarah berupa manfaat aset makjur dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Yang lalu yang ketiga ada ijab kabul atau serah terima. Kesimpulannya itu pengenalan kontrak atau aset yang disewa, kemudian disewakan kembali pada pihak lain boleh dilakukan baik dengan harga sama, lebih tinggi, ataupun lebih rendah, asalkan pembeli sewa mengizinkannya dan kedua akad terpisah. Pembayaran sewa dapat dibayar di muka, ditangguhkan, ataupun diangsur sesuai kesepakatan antara pemberi sewa dan penyewa. Apabila atas ijarah dibayarkan uang muka dan penyewa membatalkan akad, maka uang muka atau opportunity cost-nya menjadi hak pemberi sewa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.